Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Lovers. Kartu kedua. Di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Swords. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Swords. Nah, Page of Swords ya, maaf ya. Oke, ini menggambarkan ya, di mana kamu mampu fokus, mampu konsentrasi terhadap langkah-langkah yang terbaik, terhadap cara-cara yang tepat, terhadap pengembangan diri, pembukaan hati, pikiran, dan cakrawala di dalam dirimu. Sehingga terjadilah situasi yang dinamis, yang berubah menjadi semakin baik setiap harinya. Dan hal inilah yang membuat kamu mampu menjadi sosok yang selalu berbagi kebaikan. Yang selalu mensupport siapapun yang ada di sekitarmu. Dan selalu ingin berkomunikasi, berhubungan dengan sangat baik tanpa kamu beda-bedakan. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin disegani, semakin dikagumi. Dan beberapa ada yang takut untuk menyakiti, untuk membohongi, ataupun mencurangimu. Karena apa? Karena kamu adalah sosok yang begitu baik, yang memiliki empati yang besar untuk siapapun. Jadi memang fokusmu selama ini telah membuahkan hasil. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu selalu membuka dirimu untuk setiap hal-hal positif. Dan kamu selalu memaafkan keadaan, memaafkan orang-orang, bahkan yang pernah menyakiti dan melukaimu di masa lalu. Kamu maafkan semua. Dan dengan begitu, kamu akan mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan siapapun, berbagi ide dan gagasan yang baik untuk siapapun. Sehingga akan ada kemajuan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Sehingga mereka juga merasakan dampak positif ya, yang mereka rasakan dari kamu. Jadi ada aura positif, ada energi positif yang bisa kamu transfer untuk orang-orang sekitarmu. Nah, inilah yang menunjukkan situasi yang menjadi semakin baik, semakin dinamis, menjadi semakin maju setiap harinya. Oke? Karena kamu memang orang yang tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang ada di sekitarmu. Mungkin dulu pernah ya, ada beberapa pihak, beberapa orang yang pernah mencurangi, membohongi, bahkan selalu berpikiran negatif tentang dirimu. Oke? Tetapi kamu mampu menjadikan mereka teman, menjadikan mereka sahabat dengan kebaikan yang kamu miliki. Kamu tunjukkan bahwa kamu tidak terganggu dengan sikap mereka. Bahkan di saat kamu dikasari, dicurangi, kamu senyumin aja. Karena dengan begitu, mereka merasa bahwa kamu gak akan mampu disakiti.
Dan dengan begitu akhirnya mereka merubah sikapnya. Merubah cara pandangnya terhadap dirimu. Yang dulunya semena-mena, yang dulunya sembrono terhadap kamu, akhirnya mereka menjadi segan. Karena kamu selalu berbuat baik, berbuat hal positif. Bukan hanya dengan mereka, tetapi dengan siapapun. Dan inilah yang membuat kamu semakin dirindukan, semakin dikagumi, disegani, bahkan ditakuti di lingkungan manapun tempat kamu berada. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Jadi ada komunikasi yang terbangun dengan sangat baik. Kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang mampu menempatkan diri di situasi, di waktu, dan tempat yang tepat. Kamu orang yang seimbang, gak ingin berlebihan. Ya, dan gak ingin neko-neko. Apa yang bisa ya kamu bilang bisa. Kalau gak bisa ya gak bisa. Jadi dengan kamu selalu menjunjung tinggi kejujuran dan apa adanya, hal inilah yang membuat kamu semakin dipandang, semakin dihargai dan disegani. Karena kamu orang yang tidak pernah memaksakan kehendak, memaksakan keinginan terhadap orang lain. Kamu nggak pernah. Karena kamu tahu nih, nggak semua orang akan setuju dengan kita. Kita tentu ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Makanya kamu ingin berusaha untuk mencoba mengerti apa keinginan mereka, bukan keinginan kamu. Nah, inilah komunikasi yang terbangun dengan sangat baik. Sehingga bahkan mereka pun yang toksik, yang manipulatif, yang selalu berpikiran negatif, akhirnya kembali ikut mendengar apa katamu, menjadi pro dengan dirimu. Nah, inilah sikap dan komunikasi yang baik akhirnya merubah situasi, merubah keadaan. Yang dulunya nggak bisa bekerja sama, akhirnya bekerja sama. Yang dulunya enggan berkolaborasi, akhirnya ingin berkolaborasi dengan dirimu. Dan ini membawa berkah untuk satu sama lainnya, bukan hanya untuk dirimu saja. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, benar kan? Jadi, kamu orang yang benar-benar mampu berfokus, menemukan keseimbangan diri. Ya, berpikir secara seimbang, bersikap secara seimbang, dan sangat tahu diri, sangat sadar diri. Ya, apa gunanya kita paksakan, kita ingin itu, ingin ini, kalau kita nggak mampu meraihnya? Inilah yang dikatakan sadar diri. Jadi kamu orang yang benar-benar natural. Jadi kamu sesuaikan kemampuan dan apa yang pantas kamu dapatkan. Dengan kita tidak memaksakan diri, dengan kita tidak memaksakan kehendak, itu membuat kita menjadi orang yang semakin bisa bersyukur, bisa berterima kasih atas apapun yang kita terima, yang kita dapatkan hari ini. Nah, keseimbangan inilah, ya. Fokusmu, kamu mampu bertanya ke dalam dirimu, mampu bermeditasi ke dalam hatimu, ya. Sampai di mana kemampuanmu? Sampai di mana batas limitmu? Apa-apa saja yang bisa kamu lakukan dan apa-apa yang tidak bisa kamu lakukan. Jadi kamu nggak memaksakan sesuatu. Kamu tahu nih kapan harus lanjut, kapan harus bertahan, ataupun kapan harus stop, harus berhenti. Inilah kunci penting untuk meraih kemajuan dan perkembangan di dalam hidupmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesuksesan. Jadi akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan. Kenapa dikatakan begitu? Karena setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil, dia tahu nih kapan dia harus memberikan effort yang besar, memberikan usaha yang maksimal, dan kapan dia harus rem sedikit, tahan gas sedikit. Orang yang sadar diri, orang yang seimbang, tahu tempat dan waktu yang tepat untuk dia benar-benar bisa ambil keputusan yang baik untuk perubahan di dalam hidupnya. Makanya ada kesuksesan, makanya ada keberhasilan. Nah, sikap dewasa yang seperti inilah
yang mampu kamu tularkan, kamu transfer untuk orang-orang di sekitarmu. Makanya mereka begitu segan, begitu kagum, begitu respect dengan dirimu. Karena dulunya kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sedikit demi sedikit kamu menjelma sebagai sesosok pribadi yang semakin berkualitas dan kehidupannya semakin berkembang. Bahkan kesuksesan pun semakin dekat dengan dirimu. Nah, inilah yang membuat orang begitu segan dan sangat memandang positif dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini adalah energi yang semakin hari semakin membesar, yaitu energi positif. Ya, karena apa? Karena ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan, serta ada keberanian untuk berdamai dengan keadaan, untuk memaafkan situasi, dan untuk memaafkan orang-orang, bahkan memaafkan kesalahan kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi keberanian inilah yang akhirnya memupuk energi positif, aura positif di dalam dirimu. Sehingga kamu berpikir semakin berkembang, cakrawala pemikiranmu semakin benar-benar bisa terbuka dan lebar. Sehingga kamu mampu serap setiap hal positif, setiap kesempatan-kesempatan baik yang bisa kamu dapatkan untuk kemajuan dan perkembangan di dalam dirimu. Dan ini berimbas pada kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Death. Nah, Death jelas ya adalah akhir, adalah selesai begitu ya. Nah, kamu mampu mengakhiri, mampu menyelesaikan, mampu menuntaskan ya hal-hal buruk yang selama ini terjadi ataupun ada di dalam pikiranmu. Karena apa? Karena bermula dari pemikiran. Di saat kita berpikiran takut, berpikiran gelisah, berpikiran negatif, maka hal-hal negatif tentu yang akan kita banyak temukan di perjalanan kita. Tetapi jika kita benar-benar mampu buang kerisauan, kesusahan hati, overthinking, pemikiran-pemikiran yang buruk, insya Allah kita akan lebih tenang, lebih mampu menemukan hal-hal baik dan hal-hal positif di luar sana. Nah, inilah akhirnya yang membuat kamu bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Jadi apapun yang membebani pemikiranmu, apapun permasalahan yang kamu dapati hari ini, kamu coba untuk lupakan dan cari jalan penyelesaiannya di kemudian hari. Dan dengan begitu akan mampu kamu temukan keputusan yang tepat, pemikiran yang baik untuk bisa menyelesaikan hal itu semua. Ya, jadi kamu mampu stop, mampu akhiri, mampu selesaikan. Apapun yang mengganggu pikiranmu, apapun yang membuat hatimu gundah gulana. Dan kuncinya juga satu, mungkin karena kamu dekat dengan Sang Penciptamu. Karena kamu tahu ya, kalau kita hidup di dunia ini memiliki Sang Pencipta. Ya. Dengan kita dekat dengan Sang Pencipta, maka hati dan pikiran kita akan kembali tenang jika kita selalu bercerita, berkeluh kesah, panjatkan doa, lakukan ibadah dengan sangat baik dan memiliki ikatan spiritual yang baik dengannya, maka langkah kita akan semakin dituntun ke jalan yang lebih baik dan terbuka lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan. Perubahan yang baik yang datang dengan cepat. Karena apa? Karena kamu mampu meraihnya dan berani meraihnya dengan berlari kencang mencapai itu semua. Nah, berlari kencang ini apa? Yaitu usaha, ya. Menemukan ide, gagasan. Lupakan yang sudah terjadi, maafkan yang telah terjadi. Dan dengan begitu kita akan mampu melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan terus mampu memupuk energi positif di dalam dirimu, menjadi pribadi yang terus seimbang dan berkualitas, serta kamu selalu ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang sekitarmu, sehingga akan tumbuh rasa segan, rasa kagum, bahkan rasa respek, bahkan kamu mulai ditakuti oleh orang-orang sekitarmu. Dan semoga kehidupanmu semakin jaya, semakin sukses, dan semakin bahagia. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.